Kenapa? Kalau misalnya lagi sendiri, itu rasanya kayak susah banget buat ceria. Iya, susah banget buat jadi diri sendiri. Sosok yang dimana itu sosok yang kamu perlihatkan kepada semua orang. Tapi ketika sedang sendiri, semua terlihat berubah. Kamu menjadi seseorang yang berbeda. Kamu menjadi sosok yang dimana mungkin orang lain tuh gak mengenal diri kamu ketika kamu sedang sendiri. Dan orang lain hanya mengenal diri kamu bahwa kamu adalah sosok yang paling ceria, yang paling bisa menghibur, yang banyak ketawanya. Tapi ya, namanya manusia, semua itu adalah hal yang dimana mungkin udah terlihat wajar. Ya, aku menganggap hal itu wajar karena tidak semua orang itu bisa dengan mudahnya menutupkan apa yang dia rasakan. Gak semudah itu buat nutup kalau dirinya tuh lagi baik-baik aja, padahal aslinya gak gitu. Ada banyak hal yang dia pikirkan, ada banyak hal yang dia rasakan, dan mungkin banyak pressure yang ada dalam dirinya sendiri, dan itu ngebuat dirinya tuh ngerasa kalau dunia tuh lagi gak baik-baik aja, keadaannya lagi gak baik-baik aja. Tapi dia sanggup untuk memperlihatkan sisi cerianya dia di hadapan semua orang. Walaupun bersamaan dengan itu, ada banyak sekali hal-hal yang dia tutupi hanya karena ya dia gak mau menampakkan apa yang ia rasakan. Apakah kamu termasuk jadi orang itu? Atau kamu tipe orang yang menampakkan diri kamu apa adanya aja? Tapi menurut aku sih kayaknya kebanyakan orang pasti ya namanya kehidupan dewasa ya, wajar kalau misalnya memanipulasi keadaan. Berpura-pura gak apa-apa, aslinya kenapa-napa. Hai semuanya, halo, selamat apa nih? Kok jadi grogi sih? Selamat datang di podcast kali ini, di channel ini. Semoga buat yang baru datang, kalian menyukai. Dan buat yang udah support aku dari dulu hingga sekarang, aku makasih banget karena kalian gak pernah capek untuk terus support aku sampai sekarang. So, gimana keadaannya hari ini? Apakah hari kamu baik? Keadaan kamu baik atau enggak? Atau ada lagi, mungkin ada hal lah ya yang mungkin bikin kamu lagi gak baik, terus kamu ngerasa kayak, tahun ini tuh kayak berat banget lah, terlalu nguras energi. Padahal baru awal gitu loh. Tapi rasanya kayak energi kamu udah habis banget. Rasanya kamu gak memiliki energi lagi untuk menjalani hari-hari kamu, padahal masih banyak banget hal-hal yang harus kamu lewati. Dan aku harap keadaan kamu hari ini baik ya. Terlepas dari apapun itu yang ngebuat diri kamu gak baik, mood kamu gak baik, pikiran kamu berantakan, aku yakin walaupun mulut kamu selalu bilang kamu gak kuat, kamu capek, tapi kamu bisa bertahan dan bisa membuktikan kalau kamu bisa, itu udah lebih dari cukup untuk mengatakan bahwa kamu adalah manusia yang hebat dan mampu bertahan di atas kakimu sendiri dengan banyak sekali luka-luka yang menusuk diri kamu. Iya, aku tuh seneng banget kalau bisa ngapresiasi orang. Bukan karena aku pengen bikin kamu seneng ya, melainkan aku pengen tuh kalau orang-orang yang lagi down, orang-orang yang lagi banyak pikiran, orang-orang lagi gak baik lah intinya, dia tuh emang membutuhkan orang-orang yang dimana dia bisa menjadi pendorong. Coba deh, kalau misalnya kamu hari ini gak baik, kamu lagi mendapatkan problem yang ngebuat diri kamu jadi gak baik. Ketika kamu sedang sendiri, kamu gak mempunyai siapa-siapa, cuma ada diri kamu. Apa yang akan kamu lakukan selain melamun, selain overthinking, selain diem, selain merenung, apa coba? Semua cuma bisa kamu lakukan hanya berdiam diri aja kan? Tapi ketika ada orang yang bisa
ngebantu kamu, jadi pendorong buat kamu, penopang buat kamu. At least kamu punya energi tambahan gitu loh. Jadi energi kamu gak terlalu terkuras habis. Tapi ada yang lebih beratnya lagi. Ketika kamu berusaha ceria di hadapan semua orang, tapi ketika sedang sendiri, keceriaan itu hilang. Siapa yang suka kayak gitu? Siapa? Coba. Hayo, pasti ada kan salah satu dari kalian yang kayak gitu. Emang udah gak heran sih. Terkadang manusia seperti itu. Berusaha untuk terlihat gak apa-apa di hadapan semua orang. Padahal, yaitu hanyalah manipulasi diri kamu aja. Agar orang lain tidak tahu keadaan diri kamu. Agar kamu tidak perlu untuk bercerita perihal gimana keadaan kamu. Karena bagaimanapun juga, gak semua orang tuh bisa dengan mudahnya cerita sama orang lain. Apalagi berkaitan dengan diri sendiri. Pasti itu rasanya susah. Dan mungkin kamu salah satu orang yang termasuk akan hal itu. Termasuk apa enggak? Tipe orang yang gak suka cerita? Apakah termasuk tipe orang yang suka cerita? Apakah tipe orang yang suka mendem sendiri? Tapi menurut aku kayaknya pilihan nomor 3 tuh paling banyak banget sih. Karena gimana ya, kalau kita berbicara tentang kehidupan lah yang sedang kita jalani saat ini, memang itu gak ada habisnya. Ujian yang datang silih berganti, problem permasalahan yang tiada henti. Mungkin rasanya kalau dibilang capek ya capek. Jadi dewasa itu capek ya capek, melahkan. Terkadang ya kalau kita pikir juga, hidup tuh gak selalu sesuai dan sejalan dengan apa yang kita inginkan. Kalau misalnya kehidupannya emang udah seharusnya seperti ini, mungkin emang Tuhan udah memiliki jalan untuk kamu. Kalau misalnya kamu aku pengen kehidupan seperti ini Tuhan, tapi ternyata Tuhan gak mengizinkan hal itu, dan Ia malah membelokkan kamu ke jalan B, mungkin emang itulah salah satu jalan yang Tuhan berikan buat kamu. Karena kita gak tahu ke depan nanti akan ada apa, akan ada rintangan apa, akan ada permasalahan apa, kita akan menghadapi orang-orang yang seperti apa, terus orang-orang yang datang dalam kehidupan kita tuh seperti apa dan bagaimana akhirnya. Kita tuh gak ada yang tahu. Mungkin bisa aja kamu adalah sosok yang dimana kamu begitu ceria ketika di hadapan semua orang. Tapi pernah gak kamu bertanya sama diri kamu sendiri? Pertanyaannya sederhana. Kenapa aku bisa ceria di hadapan semua orang, tapi tidak ketika sedang sendiri? Pertanyaan yang mungkin agak susah kali ya dijawab. Coba, pertanyaan itu aku lempar ke kalian jawab di kolom komentar. Apa yang bikin kalian bisa sebegitu ceria ketika di hadapan orang lain, tapi keceriaan itu hilang ketika kamu sedang sendiri? Apa yang ngebuat diri kamu berubah? Apa yang ngebuat diri kamu berbeda? Dan apa penyebab dari hal yang dimana itu kamu lakukan untuk diri kamu sendiri? Mungkin aku bisa menjawab dengan kalimat, karena setiap orang tuh tidak mampu menceritakan apa yang ia rasakan. Tidak semua orang mampu untuk bersikap baik-baik aja di hadapan semua orang. Mungkin banyak orang yang bisa, tapi tidak semua orang juga belum tentu bisa. Sebenarnya kadang kalau ditanya-tanya atau dipikir-pikir, apa sih yang jadi beban pikiran aku selama ini gitu? Mungkin gitu kali ya. Kenapa semua terasa berat? Kenapa rasa yang begitu melelahkan? Ternyata gak mudah ya buat bersikap baik-baik aja. Ternyata gak mudah ya untuk seolah-olah tuh hidupku tenang dan bahagia, padahal ya jauh dari itu. Ternyata sampai sekarang aku masih belum bisa untuk memperlihatkan bahwa ketika sedang sendiri dan ketika sedang di luar, keadaanku tetap sama. Tapi yang namanya kehidupan dewasa,
Kadang dari keadaan itu yang ngebuat diri kamu ngerasa kalau mungkin dengan cara seperti ini adalah salah satu cara terbaik. Kalau misal kamu ngerasa kamu adalah orang yang kurang beruntung, kamu orang yang problematik, kamu orang yang susah untuk ceria ketika sedang sendiri, pokoknya jangan terus-menerus menyalahkan diri kamu hanya karena kehidupan kamu seperti ini. Kamu lihatlah di luar sana, mulailah berpikir positif. Tidak selamanya yang terjadi dalam kehidupan kamu itu adalah hal-hal yang terburuk dalam kehidupan kamu. Kadang kalau misal keadaan kita lagi baik-baik aja, kita lagi bahagia, setiap manusia pasti lupa kalau dirinya itu pernah terluka. Setiap manusia pasti lupa kalau dirinya itu pernah down, pernah jatuh, dan pernah hancur. Pasti lupa. Aku percaya akan hal itu. Karena kenapa? Karena ketika manusia lagi ngerasain happy, dia akan ngerasa kalau hidupnya tuh penuh dengan kebahagiaan. Aku bahagia banget ya hari ini. Bersyukur banget. Seneng banget pokoknya hari ini. Tapi ketika lagi ngalamin hari yang buruk atau keadaan tuh lagi gak baik atau gak berpihak sama kamu rasa kayak, kenapa kehidupan aku gak seberuntung orang lain ya? Kenapa aku harus ngerasain ini ya? Kenapa Tuhan jahat banget sih? Kenapa Tuhan gadil banget sih? Pikiran-pikiran itu mungkin ramai di isi kepala kamu dan ngebuat diri kamu rasanya kayak, aku tidak seberuntung orang lain. Padahal belum tentu orang lain juga sekuat kamu. Kamu boleh menyembunyikan keceriaan kamu di hadapan semua orang. Kamu boleh menjadi sosok yang pendiam, merenung, memendam semuanya sendiri. Kamu boleh seperti itu. At least kamu juga harus paham kapan waktunya kamu untuk memberikan waktu untuk dirimu sendiri dan kapan waktunya kamu untuk berdamai dengan dirimu sendiri. Segala hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu ini bukanlah keinginan kamu. Kita sebagai manusia memang tidak pernah tahu ujian itu datang kapan, rasa sakit itu datang kapan, kecewa itu datang kapan, dan satu hal lagi, kita juga nggak tahu kapan kebahagiaan itu datang menyapa. Kalau kamu ngerasa kamu belum bisa untuk menghandle diri kamu, it's okay, nggak apa-apa. Banyak dari kalian, dari cerita-cerita kalian aku pahami bahwa kebanyakan manusia itu cenderung kesulitan untuk mengontrol dirinya sendiri daripada orang lain. Dia cukup pintar untuk menangani orang lain, menghandle orang lain, dan bahkan ya menjadi pendengar untuk orang lain. Tapi, ada tapinya. Tapi dia tidak cukup pintar untuk menangani dirinya sendiri. Dan itu sudah kejadian dari banyak orang, mungkin banyak dari kalian juga yang ngerasain akan hal itu. Dan timbul pertanyaan, kenapa memahami orang lain jauh lebih mudah daripada memahami diri sendiri? Aku pernah kayaknya nanya hal itu di live kalau nggak salah apa di mana ya. Dan aku ingat banget jawabannya. Mungkin kalau memahami diri sendiri itu konteksnya tuh lebih luas kali ya, kayak diri sendiri tuh lebih banyak banget hal yang harus dihandle. Dan kamu ngerasa mungkin ya saking banyak yang kecewa, terasa sakit dan capek, itu ngebuat diri kamu rasanya kayak jauh sama dirimu sendiri. Itulah kenapa aku selalu bilang betapa pentingnya kita untuk berdamai dengan hal-hal yang sulit untuk kita terima. Dan aku pernah ngerasain hal yang dimana aku kesulitan untuk mengontrol diriku sendiri. Jujur, ini aku berbagi aja ya. Kadang kan gak semua cerita tuh pengalaman aku gitu loh. Kalau emang aku ngalami pasti aku akan sharing juga. Aku pernah ada di titik dimana aku kesulitan untuk mengontrol diriku sendiri. Dan kamu tahu kuncinya apa? Kuncinya kita harus tenang dalam menghadapi apapun yang terjadi. Dan jangan ngerasa kalau diri kamu tuh gak sanggup. Jangan terlalu terpressure sama apa yang tengah kamu hadapi. Oke, setiap manusia mungkin emang memiliki permasalahannya tersendiri, memiliki tekanan dan problemnya tersendiri. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, semakin kita menekan diri kita lebih lagi
beban itu akan semakin berat, dan itu akan menumpuk dan ngebuat diri kamu semakin kelelahan. Maka biarkan semuanya tuh mengalir, berjalan begitu aja, dan pelan-pelan kamu bisa untuk kapan diri kamu harus me time, kapan diri kamu untuk berdamai, terus kapan juga diri kamu harus mencoba pelan-pelan menerima dan menjalani apa yang udah Tuhan berikan. Kadang emang rasanya tuh kayak susah banget dan bentrok mungkin ya, antara hati, pikiran, keadaan. Dan mungkin banyak sekali hal lainnya yang terjadi dalam diri kamu. Dan dari hal itu, itulah yang ngebuat diri kamu kesulitan untuk menunjukkan keceriaan kamu ketika kamu sedang sendiri. Soalnya kayak isi pikiran kamu semakin ramai, semakin kacau, dan ngebuat diri kamu semakin berantakan. Dan awal tahun ini, komentar dari kalian kenapa lagi pada down semua? Kalian lagi kenapa? Lagi kacau ya, lagi berantakan banget ya. Seperti biasa, aku selalu bilang, aku emang gak tahu keadaan kamu di sana gimana. Hari kamu baik atau enggak, terus kalau emang hari ini lagi kacau dan berantakan, apakah kamu mampu untuk menghandle diri kamu sendiri? Atau ada orang lain yang emang dia bisa menjadi penopang buat kamu? Aku juga gak tahu kan. Tapi entah kenapa aku selalu bilang ke kalian semua dan selalu ngedoain kalian, apapun yang sedang kalian rasakan, mau itu serumit apapun isi pikiran kalian, seramai apapun isi pikiran kalian, dan seberantakan apapun keadaannya, cobalah perlahan-lahan untuk bisa menyusun semuanya kembali seorang diri. Kita emang gak selamanya itu terlalu bergantung sama orang lain. Ya pengennya ada orang lain dan seterusnya orang lain. Padahal kan ada beberapa hal yang emang seharusnya orang lain tuh gak perlu tahu, dan cukup diri kamu sendiri aja yang mengetahuinya. Tapi Kak April kadang kalau lagi sendiri tuh justru malah makin berantakan. Ya sebenarnya setiap orang tuh memiliki caranya tersendiri ya, dalam membuat dirinya tuh lebih ceria, dalam ngebuat dirinya tuh sembuh dari banyaknya hal ngebuat dia sakit, terluka, dan banyak lagi hal lainnya. Kamu bisa lakukan hal yang kamu sukai, kamu bisa mengisi waktu luang dengan aktivitas yang mungkin jauh lebih bermanfaat. Emang aku akui, emang kalau misalkan kalian tuh lagi down tuh, kalau lagi sendiri gitu, kayak ya wajar sih kalau buat aku. Kalau kita tuh lagi berantakan ketika sedang sendiri tuh emang susah banget untuk memberikan ruang, terus memberikan waktu untuk diri sendiri. Emang semua hal itu tuh perlu diungkapkan. Kadang emang ada beberapa hal yang emang perlu kamu ungkapin, tapi ya kebanyakan manusia ataupun kamu cenderung lebih memilih untuk memendam semuanya sendiri. Sebenarnya hal itu gak salah sih, karena kan setiap orang memiliki caranya sendiri ya dalam menghandle, menangani, dan mencoba untuk menyelesaikan apapun yang terjadi dalam kehidupan dia. So buat aku gak ngerasa kalau kamu tuh adalah orang yang salah gitu dengan cara kamu mendam semuanya sendiri. Gak apa-apa. Selagi apa? Selagi kamu mampu untuk menyelesaikan semuanya. Kadang kan kalau misalnya kita terlalu menumpuk beban itu, lama-kelamaan tuh akan semakin banyak gak sih? Akan semakin banyak, dan itu akan semakin menguras energi kamu. Emang kadang susah ya untuk memberikan kebahagiaan untuk diri sendiri. Manusia kenapa ya? Cenderung lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Padahal kan diri sendiri juga perlu dipikirkan, diri sendiri juga perlu diutamakan. Aku ngerasa bukan berarti kamu salah dengan cara kamu kurang untuk memahami dirimu sendiri. Emang pada dasarnya, ketika kita berusaha untuk memahami diri sendiri, itu pasti rasanya akan kesulitan. Karena bagaimanapun juga, yang namanya memahami diri sendiri, kadang ya, kalau misal lagi down, lagi gak baik, mungkin kita ngerasa kayak jauh sama diri sendiri. Ini harus ngapain ya, harus bagaimana, harus ke jalan apa.
Emang siklusnya pasti kebanyakan kayak gitu. Tapi itu semua balik ke diri kalian masing-masing. Apakah kalian mau untuk mencari jalan keluar sendiri, atau kalian pengen semua hal itu kalian tumpuk seorang diri, dalam kelamaan hal tersebut akan meledak. Hei manusia hebat, aku harap kamu gak meledak-ledak ya. Aku harap kamu bisa untuk menghandle dan mengontrol dirimu sendiri. Aku harap kamu bisa memberikan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Aku tahu, mungkin saat ini ujian kamu lagi berat, permasalahan kamu lagi rumit, dan isi kepala kamu lagi ramai. Sehingga, ya itu, berusaha selalu gak apa-apa di hadapan semua orang, tapi ketika sedang sendiri, kamu tidak menjadi diri kamu. Diri kamu yang kamu tunjukkan di hadapan semua orang. Ternyata menjadi seceria itu tidaklah mudah ya. Kadang ada orang yang cerianya itu emang benar-benar ceria, ada juga yang cerianya hanya untuk menutupi luka yang dia rasakan. Ya itulah manusia beraneka ragam. Bukan berarti hanya kamu aja yang memiliki permasalahan berat. Bukan kamu aja yang ngerasa kamu gak bahagia. Padahal ada orang di luar sana yang justru jauh lebih parah daripada kamu. Dan kuncinya, kita cukup bersyukur. Kalau emang dengan cara kamu menutupi apa yang kamu rasakan itu dengan keceriaan di hadapan semua orang, cobalah perlahan-lahan kamu juga bisa memberikan keceriaan itu kepada diri kamu sendiri. Tidak perlu terlalu menekan diri kamu, biarkanlah semuanya mengalir seperti layaknya air. Berikanlah ruang untuk dirimu sendiri, karena bagaimanapun juga semakin ditekan itu tidak akan baik. Justru yang ada nanti malah semakin ngebuat diri kamu jadi semakin kelelahan, dan itu juga gak baik juga kan. Awal tahun ini udah ya sedihnya, udah ya lukanya. Emang prosesnya pasti beda-beda sih setiap orang. Ada yang jalannya mudah, ada yang jalannya sulit. Tapi nikmatilah proses itu. Kalau emang keadaan kamu lagi gak baik dan kamu memilih untuk menyendiri, gak apa-apa. Selagi kamu mau untuk mengontrol diri kamu, bahwa semakin kamu memikirkan hal-hal yang negatif, itu akan semakin menguras energi kamu. Jadi cukup kamu lebih dekat sama diri kamu sendiri. Diri kamu maunya apa, maunya bagaimana. Karena terkadang semakin kita dewasa justru makin bingung sama diri sendiri. Gak tahu maunya apa dan bagaimana. Bener apa bener? Dan aku selalu bilang sama kamu di setiap podcast, jangan membandingkan diri kamu sama orang lain. Karena setiap orang itu berbeda. Kamu ya kamu, orang lain ya orang lain. Dan aku harap kamu bisa lebih dekat dengan diri kamu sendiri. Walaupun emang rasanya susah sih untuk menerima keadaannya gitu. Tapi ya, ini udah terjadi. Mungkin mau Tuhan tuh kamu lebih bisa untuk menguatkan diri kamu sendiri. Tapi sejauh ini kamu tuh udah hebat. Buktinya apa? Di balik kalimat menyerah mungkin, di balik kalimat capek yang selalu kamu ucapkan, tapi ternyata kamu bisa berjalan sampai sejauh ini. Kamu masih bisa bertahan hingga sejauh ini. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kalau kamu tuh mampu dan kuat. Jadi kamu jangan meragukan diri kamu ya. Dan aku juga seneng banget karena bisa membawakan tema yang emang kalian lagi ngerasain. Dan semoga di setiap podcast aku bawakan, apalagi di tahun yang baru ini, bisa membuat kalian jauh lebih nyaman dan sedikit membaik. Aku seneng kalau misalnya podcast aku tuh bermanfaat, karena tujuan aku tuh itu. Aku mau menjadi bermanfaat untuk semua orang. Makasih ya udah support aku sampai sejauh ini. Apalagi ya? Oh iya, nanti aku akan upload lagi podcast di Spotify. Jadi buat kalian yang suka nanya kenapa gak upload lagi, ya karena kan aku lebih cenderung senang di YouTube ya. Tapi tenang aja, aku udah buat podcastnya, nanti tinggal upload, oke? Makasih ya udah support aku sampai sejauh ini.
Jangan lupa juga follow Instagram aku @aprildevivinya2 dan TikTok aku supaya kalian gak ketinggalan kalau misalnya aku lagi live. Semoga keadaan kalian bahagia, baik-baik aja. Dan nanti aku akan bertanya lagi di podcast yang akan datang. Mau aku bawain tema apa? Jangan lupa untuk bahagiakan diri kamu sendiri dan kasih ruang untuk diri kamu ya. Jangan terlalu terpressure dan jangan terlalu memaksakan diri kamu. Oke? So, semoga kalian gak pernah bosan dengerin episode yang aku bawakan. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.